Polisi melepas tembakan membubarkan tawuran dua kelompok pemuda di Wajo, Sulawesi Selatan. Tawuran dipicu rebutan seorang wanita. Polisi membubarkan tawuran yang berlangsung di Jalan Sawer Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo. Tawuran dua kelompok pemuda ini dipicu salah paham terkait perempuan yang diperebutkan. 3 pelaku dari dua kelompok yang terlibat tawuran diamankan polisi. Polisi masih mendalami penyebab tawuran ini. Di mana kelompok dari yang mengaku warga dari salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo ini jalan bersama dengan seorang teman perempuannya, sehingga itu yang menimbulkan kecemburuan oleh anak muda di Jalan Sawer Gading atau di TKP. Antisipasi bentrok susulan, polisi bersiaga di lokasi. Sementara 3 pelaku hingga dini hari tadi masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tempe. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Kesal karena dana bansos COVID-19 digunakan untuk pengadaan sepeda. Warga Desa Lasang Barat, Takalar, Sulawesi Selatan mengamuk di kantor desa. Tak hanya merusak fasilitas kantor, warga juga mengusir kepala desa dan perangkatnya. Inilah bentuk kekecewaan dan protes warga Desa Lasang Barat, Takalar, Sulawesi Selatan. Mereka mengusir paksa perangkat desa yang tengah bekerja. Warga bahkan mengusir kepala desa dan berniat menyegel kantor desa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Kekesalan warga tak terbendung karena pemerintah desa belum juga menyalurkan bantuan sosial COVID-19. Warga makin geram karena kepala desa malah menggunakan dana bantuan untuk pengadaan 15 unit sepeda. Mengenai persoalan yang COVID-19 dan COVID-19 kemudian ya dilarikan ke sepeda yang katanya 15 unit sepeda. Namun pihak pemerintah desa berkelit. Mereka berdalih pengadaan sepeda untuk kepala dusun dan perangkat desa ini bukan berasal dari anggaran dana bansos COVID-19. Untuk kepala dusun dengan perangkat desa, kita kasih untuk apa itu untuk kepala dusun dengan perangkat desa itu. Tapi bukan dana desa itu, kan apabila anggaran belanja desa. Ya itu. Itu berapa dianggarkan itu untuk pembelian sepeda 15 unit? Kalau 15 unit itu kita anggarkan itu antara 18 sampai antara 1.800.000 sampai 2 juta kan. 2 juta. Iya kan ada sepeda lipat, ada yang sepeda gunung. Warga yang geram lantas menyegel bangunan kantor desa. Segel akan dibuka kembali bila pemerintah desa bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sementara perangkat desa yang kantornya disegel tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Suasana haru menyelimuti pemakaman 2 bocah di Medan, Sumatera Utara yang dibunuh ayah tirinya. Korban dibunuh hanya karena minta dibelikan es krim. Ihsan Fatahila berusia 10 tahun dan adiknya Rafa Anggara berusia 5 tahun dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman Jawa Gang Perwira, Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat kedua bocah malang dimasukkan ke dalam liang lahat. Keduanya meregang nyawa, diduga dibunuh oleh ayah tirinya, R, 30 tahun. Usai menghabisi anak tirinya, R sempat kabur dan berhasil ditangkap Minggu malam. Usai ditangkap, pelaku langsung digelandang ke lokasi pembunuhan untuk melakukan rekonstruksi. Ironisnya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengungkap, kasus pembunuhan dilatar belakangi kedua korban minta dibelikan es krim oleh pelaku. Nah, kemudian tersangka menjawab bahwa tidak punya uang. Nah, kemudian anak-anak ini mengatakan bahwa bapaknya pelit dan dia akan meminta ibunya untuk mencari bapak baru. Itu keterangan awal dari tersangka. Sementara masih kita dalami motifnya. Apakah betul karena dia marah, karena dikatakan pelit dan minta ibunya untuk cari bapak baru, atau mungkin ada motif lain. 2 bocah kakak beradik ditemukan tak bernyawa di parit sekolah Minggu sore.
Kedua korban ditemukan atas informasi yang disampaikan pelaku, ayah tiri korban, melalui pesan kepada istrinya yang tak lain adalah ibu korban. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu kedua bocah yang juga istri pelaku mengakui R merupakan sosok yang pemarah. Sang istri bahkan pernah diancam akan dibunuh, sementara itu kakek kedua bocah berharap pembunuh cucunya dihukum berat. Sebelumnya si pelaku ini sendiri Kak, apa memang pernah untuk mencoba menyakiti anak kakak atau bahkan membunuh atau kakak sendiri? Saya sering mau dia dibunuh. Sering ya? Enggak sering, cuma 2 kali lah dari rumah dari tua sama rumah yang sini. Harapan Bapak kepada pihak kepolisian bagaimana Pak? Kalau itu yang menentukan hukum. Kalau menurut saya ya hukumlah seberat mungkin. Seorang pemuka agama ditangkap polisi terkait pencabulan 2 orang anak laki-laki. Ironisnya tindakan asusila itu berlangsung di rumah ibadah yang berada di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. SM, pengurus sebuah rumah ibadah, diamankan unit pelayanan perempuan dan anak Polrestro Depok. SM ditangkap atas laporan pencabulan dari keluarga korban yang masih di bawah umur. Modusnya, pelaku mengajak korbannya ke satu ruangan dengan alasan membantu merapikan peralatan. Saat korban masuk, pintu langsung dikunci pelaku dan korban mendapatkan perlakuan seksual. Ironisnya, aksi berlangsung di dalam rumah ibadah. Bagaimana perkembangan kasus tersebut? Kita bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Depok, ada Kompol Wadi Syabani. Selamat siang Pak Wadi. Selamat siang Mbak. Wadi, ini sudah berapa saksi yang diperiksa hingga saat ini? Untuk saksi-saksi kita sudah periksa dari pihak keluarga, kemudian juga dari pihak tempat ibadah. Ada sekitar 5 saksi yang sudah kita periksa. Baik, bagaimana keterangan dari saksi-saksi terkait kasus pelecehan seksual di rumah ibadah ini, Pak? Tentunya kasus ini berawal dari laporan salah satu orang tua korban yang mendapatkan informasi dari tempat ibadah tersebut bahwa anaknya menjadi korban dari pencabulan terhadap salah satu pengurus atau oknum pengurus dari tempat ibadah tersebut. Kemudian setelah dilakukan cross-check, orang tua atau dari korban ini melaksanakan atau melaporkan kepada kita dari Polres Metro Depok. Baik, artinya dari semua saksi ini hingga saat ini ada berapa sebenarnya jumlah korban? Untuk sampai saat ini yang sedang kita tangani ada 2 korban. Ada 2 korban, yang pertama yaitu adalah YJ. YJ ini hasil dari pemeriksaan kita sudah menjadi korban sejak bulan Januari 2020. Ketika kita laksanakan pendalaman, ada 1 lagi korban yaitu BA dengan inisial BA. Ini bahkan sudah mendapatkan perlakuan cabul itu dari tahun 2000 sampai terakhir kemarin sebelum dilakukan penangkapan. Baik, artinya sudah 20 tahun melakukan pelecehan seksual di rumah ibadah. Sejauh ini bagaimana kesaksian dari pelaku sendiri? Untuk pelaku kooperatif mengakui perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, Mbak. Baik, sebenarnya seperti apa modus pelaku sehingga melakukan pelecehan seksual ini dan juga rata-ratanya ini korbannya berapa tahun, Pak? Karena untuk di lokasi tersebut memang tempat dilakukannya pembinaan anak-anak di bawah umur, rata-rata korban atau anak-anak yang berada di situ sekitar umur 10 sampai 14 atau 15 tahun. Jadi mereka atau si pelaku ini dengan modus seperti tadi ketika dipura-pura ke si anak ini berpura-pura untuk membantu
si pelaku atau tersangka ini membereskan barang-barang, yang lain-lain disuruh keluar, kemudian setelah yang lain-lain, teman-teman yang lain keluar, di dalam, dikunci dari dalam, dan dilakukan tindakan pencabulan tersebut oleh si tersangka terhadap si korban anak ini. Ada dugaan jumlah korban yang juga bertambah, Pak? Betul, kita juga mendapatkan informasi tersebut. Jadi selain 2 ini, ada informasi lebih dari 2 ini korban dari pencabulan. Namun kami sampai saat ini masih melaksanakan pendalaman dan melakukan juga proses penyelidikan maupun penyidikan. Apakah memang betul ada korban-korban yang lain atau selain dari 2 korban yang sudah ada ini. Baik, ada tuntutan lain dari pihak keluarga korban sendiri? Tentunya dari pihak keluarga korban menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan upaya-upaya hukum, dan tentunya ini sudah berjalan sampai dengan saat ini sudah berjalan. Tersangka sudah kami tahan dan kita kenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Baik ya, terima kasih Pak Wadi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pedofilia seringkali diartikan sebagai kelainan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Apapun alasannya, pedofilia tentu tidak bisa diterima secara sosial. Berikut beberapa kasus predator seksual anak yang pernah terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat buronan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI terkait kasus pedofilia atau pencabulan terhadap anak di bawah umur serta modus investasi Bitcoin. Masyarakat memang selama, kan dia sudah hampir 3 bulan mengontrak rumah tersebut, sering ada keluar masuk anak-anak kecil karena memang masih ada 1 DPO lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, DPO ini inisialnya adalah A, dia yang menyiapkan anak-anak kecil ini masih kita lakukan pengejaran. Tetapi yang sekarang kita dapat adalah tiga korban yang sementara menjadi ini, tapi kita masih lakukan pendalaman apakah memang sudah berapa korban yang sudah dia lakukan, ya, ini masih kita dalami terus. Sama halnya yang dilakukan oleh seorang pemangku agama terhadap 3 santriwati di sebuah pondok pesantren di Bondowoso. Dari hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksinya saat proses mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran. Sementara di Lok Sumawe, Aceh, seorang guru ngaji di pondok pesantren mencabuli 3 santri laki-lakinya di dalam kamar dan selalu dilakukan menjelang subuh di dalam kamar santri. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi tantangan bagi segenap unsur pemerintah termasuk masyarakat untuk ikut memberikan perlindungan terhadap anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengapa kekerasan seksual terhadap anak kerap kali terulang? Kita tanyakan kepada psikolog anak, ada Mbak Elizabeth Santosa. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Lizi. Hai, selamat siang Lovi. Baik, kabar baik ya. Baik, sayang sekali kita ini ada kabar kurang baik karena terjadi lagi pelecehan seksual. Tadi juga Anda mendengar di Depok, Jawa Barat, korbannya lagi-lagi adalah anak-anak dan bahkan dilakukan di rumah ibadah. Ini tanggapan Anda, Mbak Lizi? Ini sangat disayangkan, Lovi. Ini mata rantainya tetap terus berlanjut, belum diputus. Namun yang bikin menurut saya perlu menjadi perhatian adalah pelakunya bukan hanya orang biasa, tapi juga memiliki satu jabatan khusus gitu ya, dan ini kerap kali sering terjadi, menjadi sangat rentan kejahatan seksual. Kan tadi kan Lovi katakan apakah dikarenakan karena kelainan seksual, itu bisa jadi kelainan seksual artinya menyukai anak-anak ya, memberikan suatu satisfaction atau kepuasan tersendiri. Yang kedua adalah kalau dilakukan oleh para let's say seseorang yang punya otoritas atau hierarki tertinggi di komunitas, bisa itu penegak kepolisian yang ditakuti masyarakat, pejabat, pemimpin, pemuka agama dan sebagainya. Ini yang jadi masalah adalah ini ada sindrom kekuasaan, makanya memilih anak kecil menjadi korbannya. Baik, tadi juga dikatakan oleh polisi ini sudah berlangsung lama, bahkan 20 tahun begitu. Bahkan belum baru terendus begitu oleh polisi. Bagaimana mungkin masyarakat bisa membaca perilaku-perilaku pelecehan seksual begitu? Bagaimana sih ciri-ciri dari pedofilia ini?
Sulit Lovi, kalau kita kategorikan terhadap pedofilia, kan pedofilia bisa banyak. Tadi saya katakan ini juga kalau kita generalisasi pedofilia biasanya kan orang atau dari keluarga sendiri, tangga, ya orang yang dekat. Nah, yang paling sering terjadi, kenapa pedofilia itu sering terjadi dan tidak sulit untuk terkuak begitu, dikarenakan biasanya mereka suka diancam korbannya. Nah, apalagi kalau pelakunya adalah sosok yang dipercaya punya reliabilitas tinggi. Contohnya, kalau pemuka agama kan sulit sekali untuk kita mempercayainya. Anak-anak juga bingung gimana juga secara dari korban untuk menerangkan ini. Ayah, ibu, orang tua yang punya sebagai otoritas dari anak itu sendiri. Sulit sekali. Nah, ini yang mengapa sampai hari ini pedofilia ini sulit terkuak. Karena si korban itu sudah lebih muda, lebih lemah, tidak memiliki power, tidak punya siapa-siapa untuk mencari dukungan. Itu satu. Yang kedua lagi, kalau dimulai sejak kecil, misalnya saat anak-anak itu belum memahami konsep pelecehan, itu lebih sulit lagi untuk memahami apa itu yang namanya pencabulan, kejahatan. Nah, ini sangat menjadi kompleks. Kenapa kasus pedofilia itu sangat sulit untuk diidentifikasi. Kemudian konsep pendidikan seksual apa yang mungkin bisa dibagikan kepada anak-anak umumnya yang kerap kali menjadi korban pelecehan seksual. Bagaimana caranya kita mengenalkan pendidikan seksual terhadap anak? Kita harus mengenalkan pendidikan seksual kepada anak sejak dini. Artinya di bawah 5 tahun itu sudah harus pelan-pelan mengenai prosesnya adalah tentang anatomi tubuh, ya. Bagian-bagian tubuh yang mana boleh dipegang, mana yang tidak boleh dipegang, siapa yang boleh memegang, ya kan. Misalnya kalau ibu kan mungkin dia untuk membasuh alat genitalnya itu nggak apa-apa. Dokter untuk memeriksa, tapi di luar itu siapapun itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya tidak boleh, anak-anak tahu ini nggak benar, ini perlakuan yang nggak benar, dia akan tahu kemana harus ngelaporin gitu. Yang kadang-kadang orang tua suka tabu, baru cerita pendidikan seksual pada saat anak puber, udah telat. Jadi pada saat sebelum puber terjadi masalah ini, anaknya nggak tahu itu benar atau salah, salah apa benar, udah pernah dibicarakan belum? Konsep pemahaman mereka dipertanyakan kalau orang tua menunggu sampai saat pra-remaja baru memperkenalkan pendidikan seksual. Artinya minimal berapa tahun ketika anak-anak itu mengenal pendidikan seksual? Sejak TK, Lovi. Sejak TK pada saat mereka mulai mengenal tubuh, mengenal fungsi-fungsi tubuh, dunia, lingkungan sekelilingnya. Ya kan kalau di sekolah, di TK kita suka ngelihat, oh ini ibu guru, tugasnya apa. Nah itu bisa dimasukin gitu, pelan-pelan, secara tidak secara gamblang, tapi disesuaikan dengan usia pertumbuh kembang anak sendiri. Tadi juga ada beberapa kasus, bukan hanya di Depok saja, begitu tindakannya juga ada pelecehan seksual bahkan di dalam keluarga, begitu. Bagaimana apa yang harus dilakukan, begitu? Apa sih sebenarnya yang terjadi oleh tindakan pedofilia ini yang bahkan dilakukan juga dengan orang-orang terdekat, Mbak Lizzie? Aduh, Mbak Lovi, ini sangat sulit sekali ya. Kadang-kadang kita kalau ngelihat masalah ini kita harus lihat si pelaku itu kenapa? Satu, apakah memang tidak mempunyai saluran dalam menyalurkan keinginan seksual? Siapa tahu ada beberapa pemuka agama yang memang tidak bisa atau dilarang, disebut dengan selibasi, selibat ya untuk hidup sendiri. Yang kedua, mungkin juga dia punya hubungan di masa lalu, dulunya korban, sekarang jadi melakukan ibaratnya balas dendam begitu, bisa juga. Jadi motivasinya banyak banget, Lovi. Harus kita wawancara secara klinis kepada pelakunya, kan apa sih? Tapi yang paling bagus adalah, Lovi, menurut Philip Zimbardo, jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang khususnya ada di beberapa punya otoritas, punya jabatan tertentu ya, itu paling rentan, Rofi, dalam mengabuse. Abuse itu melakukan pelecehan. Pelecehan itu bisa macam-macam, secara seksual, verbal. Misalnya bos ngatain gitu ya kan, atau dia ngatain anak buahnya atau sekretarisnya, ngomong yang tentang menyinggung urusan masalah pelecehan seksual walaupun tidak secara sentuhan. Jadi ini mereka-mereka yang ada di dalam posisi ini adalah yang paling rentan mengabuse atau melakukan pelecehan atau kejahatan seksual. Itu harus hati-hati.
Baik, mungkin terakhir ini Mbak Alicia ada closing statement dari Anda bagaimana upaya meminimalisir adanya pelecehan seksual bahkan yang terjadi di lingkungan keluarga ataupun di manapun begitu. Terakhir Mbak Alicia. Ya buat para pemirsa, trust no one. Kadang-kadang orang yang kita kenal, yang kita percaya, yang kita tahu tidak akan mungkin melakukan, bisa saja. Ingat, mereka itu punya kelemahan. Mereka lemah, jadi kita terus harus waspada, ya. Nggak bisa juga. Harus kenal anak-anak kita, harus kenal orang di sekeliling kita, dan memahami observasi kalau mereka ada perubahan, kita harus cepat tanggap, gitu. Baik, terima kasih. Mbak Elizabeth Santosa sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Tertangkap basah tengah pesta miras sekelompok pemuda di Makassar diberi hukuman mandi minuman keras. Hukuman ini diberikan untuk memberi efek jera bagi para pemuda yang nekat berpesta miras di tengah pandemi corona. Mandi minuman keras tengah malam. Itulah sanksi yang harus dijalani sekelompok pemuda di Jalan Irian, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hukuman ini diberikan karena para pemuda ini tertangkap basah tengah pesta miras di pinggir jalan. Di tempat lain, sekelompok pemuda terpaksa harus berlari di tengah malam menuju Mako Polres Pelabuhan Makassar yang berjarak 1 km. Ini adalah bentuk sanksi yang diberikan polisi karena mereka tertangkap basah akan berpesta miras. Semua sanksi ini diberikan untuk memberi efek jera bagi para pelaku pesta miras. Alih-alih mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan tinggal di rumah dan menjaga jarak, para pemuda ini justru nekat pesta minuman keras di tengah pandemi. Patroli dan razia miras akan terus dilakukan polisi untuk menjamin ketentraman warga dan mengantisipasi tindakan kriminalitas terutama di kalangan remaja dan pemuda.